masuk ke dalam selnya. Petugas menyuruhnya untuk bertahan di minggu pertama karena itu yang sulit. Selain teliti dengan kebersihan, Larry punya kelebihan bisa memperbaiki mesin. Sempat disikut tahanan lainnya, Jimmy berusaha menyesuaikan diri di penjara yang dihuni penjahat kelas kakap ini. Di hari pertama di penjara itu, Jimmy sama sekali tidak bisa tidur. Dia melihat Larry memasuki selnya. Dan mereka berdua bertatapan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Blackbird. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ketiga dan keempat. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Jimmy masih belum menemukan cara untuk mendekati si pembunuh berantai yaitu Larry Hall. Jimmy kemudian menemui psikiater penjara ini yang bernama Dr. Zischerman yang mengetahui misi yang sedang dilakukannya. Seminggu berada di dalam penjara ini cukup membuat Jimmy was-was dan ragu apakah dia mampu menuntaskan tugasnya. Meskipun berada di dalam penjara, namun praktek peredaran obat-obatan terlarang kerap terjadi. Tak hanya itu, konflik antara tahanan dan kelompok gangster yang menyebabkan hilangnya nyawa seakan menjadi hal yang biasa. Faktanya, sebagian besar dari mereka mengalami gangguan mental. Karena itulah Jimmy menemukan sisa bercak darah dari penghuni sel sebelumnya yang ternyata nekat melakukan aksi bunuh diri. Dokter kemudian memberikan nomor telepon rumahnya kepada Jimmy yang harus dia ingat betul jika dia memerlukan bantuannya. Saat Jimmy antri untuk mengambil obat, kebetulan Larry muncul di belakangnya. Lagi-lagi, psikoplok ini menghindarinya. Open. Brian kini tahu orang yang ditugaskan oleh Lauren untuk mendekati tersangka mereka adalah Jimmy Kin, seorang pengedar narkoba yang jago bicara. Kenapa bukan intel polisi yang memang dilatih untuk tujuan itu? Larry tidak secupu penampilannya. Lauren memastikan misi itu akan terancam bocor. Selama ini, Lauren sudah menyelidiki berbagai kasus di kota lainnya yang belum terpecahkan. Tapi tidak sedikit pun mereka menemukan petunjuk kasus itu yang berkaitan dengan Larry. Brian sendiri merasa pesimis karena perubahan sikap ketika dirinya membawa Larry ke Illinois. Sikapnya bisa berubah 180 derajat dari yang sebelumnya malu, sedih, dan merasa bersalah, berubah menjadi riang dan penuh percaya diri. Padahal jelas sebelumnya dia sudah mengaku sebagai pembunuh berantai. Saat jadwal makan siang, Jimmy kembali mendekati Larry di meja makannya. Dia perkenalkan dirinya, tapi lagi-lagi Larry bersikap dingin, cuek, dan pura-pura tidak mendengar. Jika tidak ingat dengan misinya, Jimmy tidak sabar ingin menonjoknya. Dikawal seorang petugas, Jimmy menemui ayahnya yang datang berkunjung, padahal hari ini bukanlah jadwal kunjungan. Meskipun mantan polisi, ayahnya menunjukkan lencananya. Jimmy kecewa karena sebelumnya dia mengaku kepada petugas tidak punya keluarga, tapi kini mereka tahu ayahnya adalah seorang polisi. Karena kondisinya yang sudah lemah dan pikun, Big Jim mengaku salah. The parts they're not connecting. Tidak ingin ayahnya sedih dan terus merasa bersalah, Jimmy memujinya sebagai ayah yang hebat, yang rela mempertaruhkan nyawanya saat masih aktif di kepolisian. Demi rasa sayangnya kepada Jimmy, ayahnya sampai menyewa motel di sekitar penjara ini. Setelah kunjungan tersebut, Jimmy meminta petugas Carter merahasiakan kepada napi lain jika ayahnya seorang polisi. Lauren dan Brian kembali menelaah satu persatu kasus yang berhubungan dengan Larry. Beberapa tahun sebelumnya, seorang wanita bernama Reina ditemukan tewas tercekik. Satu botol pil kontrasepsi miliknya ditemukan di dalam van milik Larry, termasuk pisau berburu, gulungan tali, topeng, dan sarung tangan. Yang anehnya, ditemukan sebuah poster orang hilang bertuliskan mohon doanya untuk Patricia Rattler.
Karena buktinya tidak cukup, Larry ditindak pidana ringan dan kembali dibebaskan. Brian menarik kesimpulan jika Larry melakukan langkah sangat aneh dengan mengaku bersalah sebagai pembunuh berantai, tapi setelah itu dia membuktikan dirinya bukan pembunuh. Otak dan kepiawaian mereka sebagai detektif dan agen FBI benar-benar diuji. Apakah Larry benar-benar sebagai pembunuh berantai atau ada tersangka lain yang memanfaatkan kepribadian Larry? Lanjut. Kembali ke penjara. Seorang mafia senior Italia bernama Vincenzo Gigante yang paling berkuasa di penjara ini menemui Jimmy. Sama-sama sebagai keturunan Italia dan Irlandia, ketua gangster yang mengalami cedera di bahunya ini mengajak Jimmy bermain boccia. Padahal banyak tahanan lain yang mau melakukan apapun agar bisa bermain dengannya. Jimmy harus merahasiakan cedera bahunya itu kepada tahanan lainnya. Jika tidak, lidahnya akan dipotong. Pria tua ini menyukai Jimmy karena pribadinya yang sopan dan kalem. Jimmy kembali mendekati Larry yang masuk ke ruang TV. Tiba-tiba, seorang tahanan sok berkuasa memindahkan saluran TV tersebut. Larry dan tahanan tua lainnya kecewa dengan tindakan napi ini. Saat itulah Jimmy berdiri untuk memindahkan kembali saluran televisinya. Napi itu tidak terima dan ini yang dilakukan Jimmy. Karena tindakan tersebut, Jimmy dijebloskan ke dalam sel isolasi. Setelah 1 malam berada di sel gelapnya, Jimmy dikeluarkan lagi. Kali ini, Larry mau menyapanya. Itu karena dia merasa Jimmy berani membelanya. Jimmy rupanya ingat betul dengan ucapan Lauren untuk memposisikan dirinya sebagai Gary, kakaknya Larry yang mati-matian akan membelanya. Carter datang menemui Jimmy di selnya. Rupanya, ayah Jimmy membocorkan misinya dalam penjara ini. Meskipun tidak secara spesifik, tapi kini dia tahu bahwa Jimmy seorang informan. Dia tidak peduli apakah si Jimmy ini penjual senjata dari Wisconsin atau anak polisi pengedar narkoboy dari Chicago. Tapi itu akan jadi masalah jika tahanan lain tahu Jimmy seorang anak polisi. Karena Carter tahu Jimmy bergaya hidup sultan, dia menekan Jimmy untuk memberinya uang $10.000 atau 150 juta untuk menutup mulutnya. My 10,000 like yesterday. Oh. Jimmy beruntung Larry tidak mendengar pembicaraannya dengan Carter. Masuk ke dalam sel, Larry sedang tertidur. Sejauh ini misinya aman. Saat terbangun, dia melihat foto Jimmy dan kakaknya yang menggunakan seragam militer zaman dulu untuk reka ulang perang saudara. Di keesokan hari, Jimmy kembali menemui ayahnya untuk membawakan sisa uangnya. Tapi ternyata ayahnya menghabiskan uang tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Tak hanya itu saja, 2 kilo sisa kokena miliknya diambil Danny yang kembali menipunya. Harapan Jimmy adalah sisa 1 kilo lagi yang dia sembunyikan di dalam speaker. Jika uang 150 juta itu gagal dia dapatkan, nyawanya akan terancam di penjara ini. Brian dan Lauren mendatangi sheriff yang menangani kasus pembunuhan Reina. Setelah tersangka sebelumnya dibebaskan karena kurangnya bukti, polisi kemudian menangkap Larry karena mengaku membunuh Reina dengan bukti 1 obat kontrasepsi yang ditemukan di van-nya. Yang membuat polisi ini terkejut, si Larry yang gila itu faktanya saat kejadian pembunuhan dia sedang berada di Ohio dalam kegiatan reka ulang perang saudara. Dengan jarak 700 km yang harus ditempuh dengan waktu 100 jam, ditambah lagi dengan para saksi dan foto-fotonya, bagaimana mungkin Larry berada di 2 tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan? Kesimpulannya, Larry lah orang gila yang membuat bukti palsu tentang kejahatan yang tidak disangkakan kepadanya, agar polisi percaya dialah pelakunya. Hubungan Jimmy dan Larry makin dekat. Dengan kepiawaiannya dalam mengolah kalimat, satu sama lain curhat dengan kisah hidupnya masing-masing. Tapi momen ini terlalu dini untuk Jimmy mengorek informasi tentang lokasi kuburan para korbannya. Tak lama kemudian, si Carter datang lagi menagih janjinya kepada Jimmy. Dia berharap ayahnya esok hari datang membawa 1 kilo ganja itu yang akan dia jual kepada mafia di penjara ini. Fuck ups. No more changes to the plan. Brian tidak mau menyerah dengan kasus ini. Dia masih yakin Larry sangat piawai dalam menyembunyikan kejahatannya. Tapi Lauren mulai merasakan keraguan bahwa Larry adalah pembunuh berantai. Mungkin saja dia hanya orang sinting yang pandai membuat dongeng.
Larry mengajak Jimmy ke ruang kerjanya yang bertugas membersihkan dan memperbaiki alat pemanas air. Jimmy kembali mengorek lebih dalam tentang sepak terjangnya. Selain kesibukannya sebagai tukang bersih-bersih, hampir saja Jimmy mendengar pengakuannya tentang hubungannya dengan wanita. Sayangnya, petugas penjara keburu datang. Ayahnya kembali datang tapi membawa kabar buruk karena narkoba itu tidak dia temukan di dalam seluruh speaker miliknya. Mereka yakin Danny lagi-lagi pelakunya karena pernah menginap di sana tanpa persetujuan Jimmy. Tampil dengan dandanan menor, Lauren berkunjung ke penjara dan menyamar jadi pacarnya Jimmy. Sampai sejauh ini, Jimmy belum mendengar pengakuan Larry tentang pembunuhan yang dilakukannya. Di sisi lain, Lauren pun mulai meragukan kasus ini. Yang jelas, Jimmy membutuhkan $10.000 untuk sipir yang mengancam akan membongkar penyamarannya. Karena Lauren tidak bisa memberikannya, solusi yang bisa dilakukan adalah bertahan di sel protektif sampai mereka memindahkannya lagi ke penjara yang dulu. Tapi, Jimmy tidak bisa melepaskan begitu saja Larry yang dia yakini sebagai pelaku pembunuhan berantai ini. Resiko apapun akan dia hadapi untuk menuntaskan misi ini. Fucking cannot. He's our guy. Namun, setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Kali ini, diceritakan kisah masa kecil Jimmy dilatih ayahnya bermain football setelah selesai berdinas di kepolisian. Diam-diam, Jimmy memasuki sel Larry untuk mencari petunjuk kejahatannya. Di dalam sebuah majalah, dia melihat beberapa gambar yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap wanita dan cara keji yang dilakukan untuk menghilangkan nyawanya. Tiba-tiba, Carter sudah berada di dalam selnya. Jimmy merasa aneh dengan respon Carter padahal uang yang dia inginkan tidak bisa dia dapatkan. Apakah Carter menunda pembalasan kepada Jimmy atas kekecewaannya? Seakan punya indera ketujuh, Larry merasa akan muncul kerusuhan besar karena heningnya penjara ini. Dia juga tahu seseorang telah masuk ke dalam selnya. Something missing? Meskipun dia tidak mempermasalahkan hal itu karena tidak ada barangnya yang hilang. Saat keluar lapangan, Larry kembali merasakan akan ada sesuatu yang terjadi. Larry tahu jika Jimmy sedang gusar. Tapi Jimmy sendiri menilai Larry orang yang tidak bisa diprediksi. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Kerusuhan besar terjadi di penjara ini. Puluhan petugas menjadi korban ratusan tahanan yang mengamuk. Berbagai fasilitas penjara ini mereka rusak. Untungnya, Larry dan Jimmy tidak terlibat atau menjadi korban dalam kerusuhan ini. Kerusuhan itu menyisakan puing dan darah yang berceceran di mana-mana. Sebagai kepala tim kebersihan, Larry dan beberapa anggotanya termasuk Jimmy ditugaskan sipir untuk membersihkannya. Work with what you got. Well, let's get to it. Di sela-sela tugasnya, Larry menceritakan masa kecilnya yang tumbuh di area pemakaman. Larry kecil dipaksa ayahnya untuk menggali kuburan saat malam hari. Padahal kakaknya Gary sedang tertidur pulas di kamarnya. Nasib buruk yang harus dia terima karena faktor ekonomi berbeda dengan Jimmy kecil yang sangat bangga karena ayahnya seorang polisi. Tapi sayang, sejak kecil Jimmy tidak punya sahabat, karena itu hari-harinya dia habiskan di rumah menunggu ayahnya pulang. Hingga suatu hari, ayah dan ibunya kerap terlibat pertengkaran yang membuat keluarga kecilnya amburadul. Ibunya tidak puas karena ayahnya dianggap polisi loyo yang tidak bisa memuaskannya. Rupanya, Larry kecil diajarkan ayahnya untuk mencuri perhiasan yang dikenakan jenazah yang baru saja dikubur. Sebagai bocah ingusan, tentu saja Larry sangat takut. Ketika cincin di tangan mayat itu sulit untuk dilepas, Larry diajarkan untuk tidak ragu memotong jarinya. Jimmy mengaku kepada Larry ayahnya seorang pemadam kebakaran, sedangkan ibunya mempunyai bar hingga tidak ada waktu untuk keluarganya. Dari situlah awal pertengkaran keduanya. They fought a lot.
Ibunya termasuk wanita genit yang senang dipuji banyak pria. Udah kayak paranormal saja, Larry bisa menebak apa yang diceritakan Jimmy tidak semuanya benar. Jimmy lalu menceritakan perpisahan orang tuanya. 6 bulan kemudian, ibunya menampung seorang pria bajingan bernama Glenn. Pria itu seringkali memukuli ibunya, Jimmy sendiri, dan saudaranya. Dia tidak mengerti kenapa ibunya tidak mau meninggalkan si Glenn ini. Ternyata ibunya ingin Jimmy tumbuh menjadi pria kuat untuk membalasnya. Karena itu, dia mengambil kelas taekwondo, karate, dan silat Cimande. Saat usia 14 tahun, Jimmy merasa sudah siap untuk membalas perbuatan si Glenn. Dan hasilnya, Jimmy tetap babak belur dihajarnya. Untuk memancing cerita psikoplok ini, Jimmy mengaku berniat untuk membunuh ibunya dengan mendorongnya dari tangga. Disinilah Larry membuka cerita untuk membunuh seseorang. Dia akan merendam kain dengan cairan aki yang ditaruhnya di stoples dalam mobilnya. Jika kain itu dibekap ke wajah seseorang, dalam sekejap dia akan pingsan. Setelah Jimmy memancingnya lagi, Larry mengaku melakukan itu kepada para gadis agar tidak berontak memukulnya. Apakah yang diceritakan Larry ini sudah dia praktekkan kepada para gadis? Lagi-lagi, belum jelas buktinya. Berbeda dengan Larry, sebagai seorang playboy, Jimmy akan merayu setiap wanita yang ditemuinya dan setelah itu mereka pun celepot. Di akhir episode keempat ini, Gary datang mengunjungi Larry. Mereka mengingat wanita yang pernah diberi tumpangan. Di pagi harinya, wanita tersebut pergi dengan motor Harley warna hijau terang. Apakah wanita itu selanjutnya jadi korban Larry? Semua ini belum terkuak. Gary memberitahu Larry tentang kedatangan polisi ke rumah mereka untuk mencari petunjuk lainnya. Mereka datang karena Larry telah membuat malu di pengadilan banding. Yeah. Namun, setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.